Catatan pulih, hari pertama, trauma bonding. Bersamanya begitu menyakitkan, tetapi melepaskan diri darinya membuatmu kehilangan arah. Kamu ingin pergi, namun setiap kali kakimu mencoba melangkah, ada ikatan yang terlalu kuat di antara kamu dan dia. Hubungan yang sangat membingungkan. Saat ia memukulmu, pria yang kamu cintai itu berubah menjadi monster ganas, buas, liar. Saat ia berteriak marah, memaki, melempar benda ke arahmu, meninju dinding di dekatmu, atau mendiamkanmu berhari-hari, kamu tidak mengenali lagi pria itu. Terasa asing, seolah-olah kegelapan tengah merasuk jiwanya. Lalu anehnya, ketika badai amarah mereda di hatinya, pria itu datang menghampirimu, memelukmu erat, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Padahal aroma besi dari darahmu masih terasa kental di dalam mulutmu. Tubuhmu gemetar, hatimu bahkan belum sempat mencerna apa yang baru saja terjadi. Di tengah kekacauan itu, pria yang melukaimu ternyata tengah berusaha sekuat tenaga menenangkanmu. Kamu bingung. Ia memberi rasa sakit yang luar biasa, sekaligus memberimu pil penenang berupa rasa aman dari teror yang ia ciptakan sendiri. Setiap kali kekerasan usai, priamu berubah menjadi sosok yang rapuh. Ia menangis seperti anak kecil, membawa ribuan penyesalan. Ia bahkan menciumimu dari ujung rambut hingga ujung kaki. Kamu dihujani dengan cinta. Kata pria itu, "Maafkan aku kilaf. Aku tidak bisa mengendalikan diriku. Aku mencintaimu. Tolong, jangan pernah tinggalkan aku. Aku takut kehilanganmu." Bibir pria itu bergetar, matanya basah. Semua kata itu terdengar begitu hangat, manusiawi, lembut. Hatimu sulit percaya bahwa kata-kata manis itu keluar dari pria yang baru saja menyakitimu. Hatimu patah, bukan karena luka fisik dan mental yang kamu rasakan, tetapi karena kamu tiba-tiba ingin menolongnya, merawatnya, menyelamatkannya, membuatnya bahagia lagi. Padahal lukamu sendiri belum sempat mengering. Tetapi kamu bisa menangis lebih keras saat melihat ia terpuruk, terpukul, tersakiti. Ketika kamu mulai mengemasi barang-barangmu untuk berencana pergi dari hidupnya. Dan akhirnya kamu mengurungkan langkahmu, bukan? Kamu berbalik dan menenangkan pria itu dengan menggenggam tangannya kembali. Tangan yang baru saja membuat pipimu membiru, bibirmu pecah, hidungmu patah, dan kepalamu bengkak karena pukulannya. Kamu memberinya kesempatan satu kali, dan satu kali lagi, dan satu kali lagi. Karena setiap kali kamu hampir menyerah, ia memelukmu, seolah-olah kamulah hal yang paling berharga yang ia miliki. Kamu terbuai. Kamu mulai percaya bahwa cintamu mampu menjinakkan monster itu, bahwa kamu dan dia bisa sembuh bersama. Lalu kamu berbisik dalam hati, mungkin kali ini ia sungguh berubah. Mungkin kali ini ia benar-benar menyesal. Mungkin kali ini cintamu cukup memperbaiki semuanya. Mungkin kebahagiaan yang selama ini kamu rindukan akan segera datang. Tanpa kamu sadari, bukan hanya pria itu satu-satunya yang memelukmu. Siklus yang sama juga memelukmu dengan kuat. Kekerasan, kebingungan, penyesalan, cinta, harapan, lalu kembali lagi kepada kekerasan. Berulang dan berulang lagi.
Kamu dibunuh, dilahirkan kembali, lalu dibunuh lagi. Kamu mulai mencari alasan untuk membenarkan apa yang terjadi. Hatimu berkata, mungkin ia sedang tertekan. Mungkin masa kecilnya begitu menyakitkan. Mungkin traumanya membuatnya seperti itu. Mungkin aku yang memicunya. Sampai suatu hari, kamu memikul rasa bersalah yang bukan milikmu. Kamu mulai melihat dirimu melalui kata-katanya, melalui amarahnya, melalui penghinaan yang ia lontarkan kepadamu. Pria yang terus menyakitimu, pria yang perlahan mengikis nilai dirimu, pria yang membuatmu meragukan dirimu sendiri. Sampai akhirnya kamu percaya bahwa kamu tidak layak dicintai, bahkan oleh dirimu sendiri. Kamu telah melihat nerakanya dan tinggal. Bukan karena kamu menikmati rasa sakit itu, bukan karena kamu lemah, dan bukan karena kamu bodoh, tetapi karena tubuh dan hatimu yang hancur, lelah, sakit, tengah mencari rasa aman dari orang yang juga menciptakan ketakutan itu. Pria itu melukaimu, lalu ia menenangkanmu. Ia menghancurkanmu, lalu ia menggendongmu. Sedikit demi sedikit jiwamu teracuni dan mencandu rasa aman yang datang setelah kekerasan berakhir. Dan tanpa sadar, kamu rela melewati badai yang sama hanya untuk merasakan kelegaan itu kembali. Kamu tidak gila, kamu tidak lemah, kamu sedang terluka di dalam ikatan yang bernama trauma bonding. Ikatan yang lahir dari kendali dan ketakutan. Ikatan ini membuatmu kesulitan melepaskannya, karena perlahan-lahan kamu mulai percaya bahwa tanpa dirinya hidupmu akan berakhir. Jadi, sebelum kamu kembali menyalahkan dirimu karena tidak mampu pergi, cobalah pelan-pelan bertanya satu hal ini kepada hatimu. Apakah ini cinta atau rasa sakit yang telah begitu lama tinggal di dalam dirimu sehingga kamu memanggilnya dengan nama yang salah? Doaku, harapku, semoga suatu hari nanti kamu menemukan jawabannya.